Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di seri Geospatial Brief. Sekarang yang ke-9, kita masih di topik kebijakan satu peta. Ini seri yang keempat dari kebijakan satu peta. Yang pertama kita sudah membahas tentang kenapa diperlukannya kebijakan satu peta. Kemudian di seri kedua kita menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan satu peta. Kemudian di seri ketiga dari kebijakan satu peta kita membahas tentang pencapaian dari kebijakan satu peta. Sekarang kita coba membahas aspek tantangan dan peluang ke depannya. Kali ini kita membahas tantangan dan peluang kebijakan satu peta berdasarkan 6 arahan dari Bapak Presiden pada saat acara peluncuran geoportal kebijakan satu peta Desember 2018 yang lalu. Ya. Jadi Pak Presiden, arahan pertama beliau adalah agar kementerian lembaga segera melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih. Kemudian yang kedua, beliau meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah segera memanfaatkan PT ya, peta indikatif tumpang tindih IGT sebagai peta kerja untuk penyelesaian tumpang tindih, pemanfaatan lahan. Kemudian yang ketiga, beliau juga meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah segera memanfaatkan produk-produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan ya yang berbasiskan spasial. Kemudian beliau juga meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan pemanfaatan lahan di lapangan ya. Dan kemudian yang kelima, beliau juga meminta agar kepala daerah segera melakukan percepatan ya dalam penetapan batas desa kelurahan, terutama batas definitifnya ya, dan meminta kepala daerah agar berkoordinasi secara teknis dengan pihak Badan Informasi Geospasial yaitu BIG. Dan yang keenam, beliau juga meminta pihak BIG agar menyusun mekanisme data updating yang efektif dan efisien serta menyiapkan peta dasar skala yang lebih besar. Coba kita lihat satu persatu ya berikutnya. Jadi arahan Presiden yang pertama untuk penambahan peta tematik sudah dilakukan ya, dilaksanakan. Sudah keluar Perpres baru nomor 23 tahun 2021 kemarin ya, baru saja. Dan di sana memang peta tematik yang terlibat dari 85 menjadi 158 peta tematik ya. Dan kementerian lembaga yang terlibat juga dari 19 menjadi 24 kementerian lembaga. Kalau provinsi tetap ya semuanya 34. Jadi arahan Presiden pertama ini sudah terlaksana. Nah, meskipun begitu ini tantangannya, meskipun dari 85 sudah menjadi 158, tentunya nanti tim kebijakan satu peta tidak hanya berkonsentrasi dalam kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi yang peta tambahan barunya ya, yang 73. Tapi tetap peremajaan updating peta tematik yang telah diintegrasikan sebelumnya, yaitu yang 85 ini harus terus berjalan ya. Jadi ada dua paralel lah kalau menurut kami yang perlu dilaksanakan. Nah, memang perlu dicatat nanti dengan semakin banyaknya peta tematik yang terlibat, ya proses kompilasi, integrasi, sinkronisasi menjadi semakin menantang ya. Juga berbagi pakai tentunya akan juga menjadi menantang ya. Kemudian kementerian lembaga yang terlibat semakin banyak, berarti bisa diharapkan nanti proses koordinasi juga menjadi
semakin menantang juga ya. Jadi ini tantangan sekaligus peluang yang harus diselesaikan nantinya ya. Dan juga tentunya karena semakin banyaknya peta tematik yang terlibat, maka SDM geospasial di lingkungan kementerian lembaga ya harus lebih banyak secara kuantitas, dan kualitasnya juga mungkin harus lebih baik ya, karena 158 peta tematik ini wali datanya ada di kementerian lembaga. Oleh sebab itu kementerian lembaga yang terkait ya harus menyiapkan SDM geospasial yang baik, di samping tentunya sarana dan prasarana lainnya ya. Selanjutnya arahan Bapak Presiden ini terkait dengan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan ya. Dalam hal ini ada dua arahan Bapak Presiden yang terkait, yaitu yang arahan nomor 2 dan nomor 4. Jadi di arahan nomor 2 beliau meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT yang sudah disusun ya, sebagai peta kerja untuk penyelesaian permasalahan tumpang tindih. Dan di nomor 4-nya beliau juga meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan. Tentunya dengan menggunakan PT ini sebagai peta kerja ya. Nah, perlu dicantumkan di sini bahwa tim percepatan kebijakan satu peta yang periode yang lalu 2016-2019 telah menyusun 15 rule base yang saya tahu ya. Mungkin saja ini berubah terakhir-terakhir, tapi sudah tersusun 15 rule base untuk penyelesaian tumpang tindih antar IGT ya. Baik untuk permasalahan tumpang tindih di kawasan hutan maupun di non kawasan hutan ya. Nah, kemudian juga tim tersebut telah merumuskan penyelesaian permasalahan tumpang tindih berdasarkan prinsip-prinsip berikut ya. Jadi penyelesaian tumpang tindih tersebut harus memperhatikan aspek legitimasi hukum, kemudian aspek penghormatan hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut tentunya ya. Kemudian harus juga memperhatikan aspek penjaminan kepastian berinvestasi ya. Dan kemudian juga harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Nah, nanti skala prioritas antar keempat prinsip tersebut tentunya bergantung pada pola permasalahan yang dia hadapi ya. Oleh sebab itu nanti memang permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di level tapak, nanti yang banyak berperan tentunya adalah pemerintah daerah dibantu dengan kementerian lembaga terkait, tentunya juga melibatkan masyarakat di kawasan tersebut dan pihak-pihak yang sudah berinvestasi di sana ya. Jadi harus selalu dicarikan solusi yang sifatnya win-win untuk seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Memang tantangannya nanti adalah bagaimana bisa merealisasikan sistem dan mekanisme kolaborasi yang baik ya antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya pemangku-pemangku kepentingan lainnya ya, seperti pihak masyarakat di sana ya, dan juga pihak industri yang sudah berinvestasi di sana, dan juga memperhatikan tentunya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut ya. Jadi ini memang tantangan besar dan terus terang memang tantangan
terbesar dari program kebijakan satu peta ini adalah bagaimana bisa merealisasikan dengan baik ya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan di level tapak ya, yang baik untuk semua pihak ya. Itu tantangannya ya, dan kemungkinan besar perlu waktu lah ya. Tapi tentunya kita harus tetap optimis ya. Insya Allah ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya arahan Presiden nomor 3 yaitu terkait dengan pemanfaatan produk-produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan yang berbasiskan spasial ya. Dan ini saya meminjam slide dari teman-teman di Kemenko Perekonomian. Jadi memang saat ini tentunya sampai batas-batas tertentu produk-produk kebijakan satu peta sudah digunakan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, untuk keperluan reforma agraria, kemudian juga untuk penyusunan RDTR, kemudian juga untuk delineasi wilayah dan penyelesaian tumpang tindih ya, pemanfaatan lahan di kawasan ibu kota negara yang baru ya. Kemudian juga untuk mendukung sistem online single submission, kemudian juga untuk pemetaan kelapa sawit ya. Tentunya untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan jelas ya, karena ini salah satu tujuan utama dari kebijakan satu peta. Kemudian juga sudah dimanfaatkan untuk penyusunan master plan percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jatim dan Jateng ya. Sudah ada perpres-perpresnya. Dan juga untuk mendukung gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam ya. Ini beberapa contoh pemanfaatannya, bisa saja tentunya lebih banyak ya contoh-contoh aplikasinya. Tapi Bapak Presiden memang mendorong agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkannya. Memang tantangannya adalah bagaimana sistem monitoring dan evaluasi ya terhadap status pemanfaatan ini, karena biasanya kalau monefnya tidak baik nanti pemanfaatannya ya tidak terpantau, akhirnya kadang-kadang ya bisa melambat atau bahkan berhenti di salah satu sektor ini ya. Oleh sebab itu memang tantangannya itu bagaimana menyusun sistem monef yang sifatnya online dan berkelanjutan ya. Jadi siapa saja nanti orang-orang atau pejabat yang terlibat dalam kebijakan satu peta itu berganti-ganti, tetapi sistem aplikasi ini terus berjalan ya. Jadi kita membangun sistem monef yang baik ya. Tujuannya adalah agar arahan Bapak Presiden tentang pemanfaatan produk kebijakan satu peta ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya arahan Bapak Presiden yang nomor 5 terkait dengan batas desa kelurahan ya. Jadi beliau meminta agar kepala daerah segera melakukan upaya percepatan untuk penetapan batas desa kelurahan, terutama batas definitif ya, karena batas kartometrik secara umum hampir sudah selesai semua lah ya, dilaksanakan oleh Pemda dan juga Badan Informasi Geospasial ya akhir-akhir ini. Dan beliau meminta juga agar kepala daerah berkoordinasi dengan pihak BIG terkait teknis pemetaannya ya. Nah ini status pemetaan batas desa kelurahan dari 2013 sampai 2019 ya. Jadi memang secara umum batas kartometrik atau batas indikatif lah ya, itu sudah hampir selesai semua lah ya. Jadi dari data terakhir dari total itu 80.308 desa kelurahan, batas kartometriknya bisa dikatakan sudah selesai semua, dilaksanakan akhir-akhir ini oleh Badan Informasi Geospasial yang paling banyak ya, dan juga pihak pemerintah daerah melakukan. Dan sebelum-sebelumnya ini angkanya juga ada.
Tapi memang yang batas definitif itu dari informasi terakhir itu relatif masih sedikit ya, masih di bawah 400 ya. Karena memang batas definitif ini kan dari kartometrik atau indikatif, kemudian harus ada proses legalnya ya, proses legal, adjudikasi, tidak ada permasalahan dan seterusnya, kemudian baru aspek legalnya bisa difinalkan. Tapi Bapak Presiden memang meminta feeling saya ya ke percepatan batas definitif ini ya. Meskipun masih sedikit, ya memang harus dilaksanakan ya, karena memang ini suatu aspek yang penting sekali ya. Dan Bapak Presiden juga sudah aware dan sudah memerintahkan semua jajaran yang terkait untuk membereskan batas definitif desa dan kelurahan ini ya. Memang tantangannya itu dan juga peluang ini ya, mengingat jumlah desa dan kelurahan yang begitu banyak ya, dan juga rentang wilayah yang begitu luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda ya. Mungkin ada batas desa dan kelurahan yang mudah, tapi ada yang sedikit sulit. Tapi kalau di kawasan pegunungan, kemudian hutan dan segala macam ya. Belum lagi kalau ada nanti masalah hak-hak adat seperti di Papua ya, atau di Sumatera Barat ya. Dan kondisi lapangan itu akan menentukan lah ya, cepat tidaknya. Oleh sebab itu memang percepatan penentuan batas definitif desa kelurahan ini sebaiknya melibatkan semua pemangku kepentingan ya, sampai level tapak. Sampai level tapak itu level desa kelurahan itu sendiri ya. Dan melibatkan tidak hanya sektor pemerintah pusat atau daerah ya, tapi juga mungkin mitra-mitra non pemerintah ya. Apakah warga desa ya, LSM yang banyak bekerja di kawasan tersebut dan lain-lainnya ya. Tapi tentunya harus disusun SOP-nya, standarnya ya, NSPK-nya, mekanismenya bagaimana agar nanti hasil yang diperoleh dari keterlibatan semua pihak ini secara legal itu acceptable ya. Ini tantangannya lah ya, tapi juga peluang saya lihat ini ya. Ini tantangan dan juga peluang ya bagi semua pihak lah. Selanjutnya arahan Bapak Presiden yang terakhir nomor 6 yaitu pihak Badan Informasi Geospasial diharapkan menyusun mekanisme data updating ya yang efektif serta menyiapkan peta dasar pada skala yang lebih besar ya, agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah kemudian dapat juga membuat peta-peta tematik dengan skala yang lebih besar ya. Perlu dicamkan di sini bahwa kebijakan satu peta baik yang 2016-2019 atau periode berikutnya ya 2020-2024 itu masih bertumpu pada peta-peta tematik yang skalanya 150.000 atau lebih besar kalau ada ya. Kenapa digunakan skala 150.000? Karena kalau kita lihat ini ketersediaan peta dasar berdasarkan skala dari teman-teman di BIG. Jadi untuk 250.000 seluruh Indonesia daratan memang sudah komplit ya. Kemudian kita lihat 150.000 ada di sejumlah pulau terutama ini Borneo, Kalimantan ya. Dan kemudian juga kawasan Papua dan Maluku Utara dan sebagian Sumatera. Nah, kalau kita lihat 25.000 itu Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi. Nah, yang menarik kita lihat di sini, kalau kita gabungkan 25.000 dan 50.000, maka kita lihat seluruh daratan Indonesia sebenarnya sudah komplit ya. Tapi kalau skala yang terbesar yang seluruhnya komplit,
Ya tentunya 150.000 ya, karena 150.000 itu bisa diturunkan dari 125.000. Nah, oleh sebab itulah kebijakan satu peta itu menggunakan peta-peta tematik skala 150.000 atau lebih besar kalau ada ya. Nah, kemudian kita lihat skala besar 150.000 itu memang masih sangat terbatas ya. Umumnya kita lihat ini sifatnya sporadik 150.000 dan 1.000 juga nanti ada dan juga itu sporadik dan umumnya untuk mendukung memang program-program pembangunan yang sifatnya strategis ya atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri ya yang memerlukan 5.000 dan 1.000 ya. Nah, permasalahannya adalah kebutuhan peta skala besar 150.000 dan 1.000 sekarang ini semakin meningkat ya. Kita lihat misalnya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, memerlukan 150.000. Reforma agraria 150.000 atau bahkan lebih besar ya, bisa 1.200 atau 1.000 di wilayah perkotaan ya. Begitu juga mitigasi bencana ya. Dia kalau skalanya sudah kota memerlukan 1.500 atau bahkan 1.000 kalau di seperti untuk penanganan banjir di wilayah Jakarta misalnya ya. Pemetaan desa 150.000. Infrastruktur, nah ini untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur bahkan perlu 100.000 kalau atau bahkan ada yang lebih besar lagi ya. Kemudian Smart City ini 100.000. LBS, Location Based Services, ini perlu 100.000 ya. Dan lain-lain lah, banyak ya. Tentunya bukan hanya peta dasar yang diperlukan skala besar ya. Nanti tentunya peta-peta tematiknya juga akan ikut ya. Sekarang ini sudah terasa banyak sekali tuntutan peta-peta tematik yang skalanya itu 1.500 ya. Atau bahkan dalam berbagai hal misalnya seperti di Smart City perlu 1.000. Nah, oleh sebab itu memang perlu percepatan pembangunan peta dasar pada skala yang besar lah ya. Jadi kalau di wilayah-wilayah perkotaan, kota-kota besar, kota metropolitan, kita perlu 1.000 ya. Tapi di luar itu mungkin 1.500. Tapi 1.500 pun mungkin di daratan, di luar kawasan hutan ya. Kawasan hutan apakah ada yang perlu 1.500? Nah ini tentunya harus didiskusikan ya dengan pihak Kementerian KLHK ya. Tapi feeling saya di kawasan hutan mungkin 110.000 saja sudah memadai ya. Tapi mungkin juga ada kawasan-kawasan hutan yang perlu sampai 1.500 ya. Tapi yang jelas memang kawasan darat di luar kawasan hutan itu sebaiknya 1.500. Begitu kita masuk ke kota-kota metropolitan yang besar 1.000. Nah, kalau peta-peta dasar skala besarnya sudah tersedia, maka otomatis nanti peta-peta tematiknya juga akan ikut ya. Kalau kejadian sekarang biasa kebalik kan, peta-peta tematik skala besarnya diperlukan, tetapi peta dasar skala besarnya belum ada. Nah ini yang tantangannya ya. Dan saya lihat juga ini arahan Bapak Presiden ini peluangnya besar sekali ya bagi komunitas geospasial ya. Karena percepatan pembangunan peta dasar dan peta tematik pada skala yang lebih besar ini akan menggerakkan ekonomi geospasial di Indonesia lah ya. Dan juga kita memerlukan banyak sekali dukungan dari SDM baik di pemerintah maupun di industri geospasial ya. Dan ini juga peluang bagi teman-teman yang bergerak di industri geospasial untuk masuk ke sana ya. Dan kemudian kalau peta-peta dasar skala besar, peta-peta tematik sudah tersedia, nanti juga bisa bermanfaat untuk beragam aplikasi ya.
nanti untuk proses-proses analisis, desain, modeling di berbagai sektor, bahkan di luar yang terkait dengan aspek kebijakan satu peta ini ya. Misalnya kalau untuk smart city kan itu untuk semua sektor ya. Kalau location based services ini juga untuk sekarang ini GoFood, Gojek dan segala macam ya. Itu memerlukan peta dasar skala besar. Jadi saya melihat memang keberadaan peta dasar skala besar ini untuk keperluan pembangunan itu mendesak saat ini ya. Apalagi dengan sekarang itu era teknologi industri 4.0, nanti keberadaan peta skala besar itu akan memicu, mendrive perkembangan di bidang-bidang lainnya ya. Karena sekarang hampir semua aspek pembangunan itu pasti punya aspek spasialnya lah ya. Dan bahkan semua data dan informasi kalau tidak ada tatakan di atas peta itu rasanya menjadi kurang bermanfaat nantinya ya. Jadi arahan Bapak Presiden ini sebenarnya sangat penting dan strategis ya, karena dia akan mendorong pembangunan di Indonesia dalam banyak sektor ya. Tapi perlu diingatkan juga ini masalah data updating. Nah, ini kita juga harus tetap tetap aware ya bahwa ini selalu penting ya. Jadi begitu peta, meskipun nanti peta dasarnya sudah tersedia yang skala besar, tapi updating itu tetap perlu dilaksanakan ya. Terutama untuk kawasan-kawasan yang cepat berubah ya. Misalnya di kawasan-kawasan perkotaan atau di kawasan-kawasan yang pembangunannya intensitasnya tinggi ya. Kemudian di jalur-jalur infrastruktur yang cepat berubah ya. Jadi ini tantangan dan peluangnya sangat menarik ya, tapi manfaatnya juga beyond kebijakan satu peta objektif ya. Jadi ini sudah masuk ke semua sektor pembangunan di Indonesia. Jadi kira-kira itu saja pembahasan kita terkait dengan tantangan dan peluang kebijakan satu peta berdasarkan 6 arahan Presiden ya. Mungkin insya Allah nanti kita lihat tantangan dan peluang-peluang lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan situasi sistem pemetaan dan teknologi geospasial di dunia saat ini ya. Kita lihat kalau memang itu diperlukan, nanti saya akan tambahkan satu geospasial brief berikutnya yang terkait dengan tantangan dan peluang di luar 6 arahan Bapak Presiden ini ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya.